Tapi memang relatif polanya adalah kalau dia turun dibandingkan triwulan 1 sebelumnya, tahun sebelumnya, itu cenderung juga turun-turun dalam arti melebar. Jadi kemungkinan akan lebih lebar dibandingkan 2025. Di sini memang saya akui ada dilematis ya. Bukan dilematis, ya memang kalau kita masih belum kuat industri transportasi kita, terutama yang bersifat internasional, itu kalau kita meningkatkan ekspor maupun meningkatkan impor, ya ini berdampak. Begitu juga kalau kita mungkin lebih banyak penduduk kita bepergian ke luar negeri kan, keuntungannya, dan itu berarti akumulasi. Hati-hati ya, mungkin di tahun ini investasi asing yang masuk tuh kecil, kok balas jasanya masih gede, karena dia akumulatif kan. Kita udah beberapa dekade sejak Soeharto membuka tahun 70-an itu banyak investasi asing yang masuk. Cuma gambar ini memperlihatkan tren defisitnya makin lebar. Ya, salah satu penyebab devisa kita tidak bisa meningkat terlalu pesat itu karena kita bayar. Serba salah kan? Kita butuh investasi asing masuk, itu menambah cadangan devisa. Tapi ketika dia berjalan, kita harus bayar terhadap bunganya, terhadap keuntungannya. Naik ya, entah itu tambahnya jumlah pekerja kita di luar negeri, namun juga perbaikan upah mereka di sana sehingga mereka bisa mengirim lebih banyak ke dalam negeri. Tetap mengukuhkan bahwa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja Indonesia bisa dikatakan pahlawan devisa, menyelamatkan cadangan devisa kita, dan harus kita akui mereka yang salah satu yang bisa menahan ya, meskipun melemah ya. Kita nggak bayangkan kalau kita nggak punya TKI gitu ya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini melanjutkan assessment terdahulu berkenaan dengan kondisi transaksi internasional Indonesia selama 3 bulan pertama tahun 2026. Datanya berasal dari publikasi Bank Indonesia yang dikeluarkan setiap 3 bulan, yaitu Neraca Pembayaran Indonesia triwulan 1 tahun 2026. Tentu saya bandingkan dengan laporan-laporan pada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian saya melakukan assessment ya, tinjauan umum atas kondisi itu. Di sesi pertama kita sudah melihat secara umum kondisi neraca pembayaran Indonesia itu. Sekedar mengulangi, neraca pembayaran Indonesia itu adalah catatan tentang transaksi penduduk Indonesia dengan non-penduduk. Penduduk itu ya individu, ya perusahaan, ya lembaga, ya pemerintah ya, yang disebut penduduk Indonesia dengan pihak asing. NPI itu serupa dengan catatan rugi laba kalau dalam perusahaan. Sederhananya dia mencatat yang bersifat penerimaan dan yang bersifat pembayaran dalam mata uang asing ya, valuta asing. Berbagai ratusan bahkan jutaan transaksi itu keseluruhannya dicatat oleh neraca pembayaran. Kemudian neraca pembayaran mengklasifikasinya. Ada 3 kelompok, tapi karena yang satu kelompok itu sangat kecil, yang dianalisis biasanya 2 kelompok, yaitu apa yang disebut dengan transaksi berjalan. Itu jadi neraca juga, catatan di dalam catatan neraca dalam neraca yang lebih besar. Apa itu transaksi berjalan? Itu adalah catatan tentang perdagangan barang dan jasa. Current account ya, kalau neraca pembayaran itu balance of payments. Cara mencatatnya itu mengikuti kaidah internasional ya, tentu dengan sedikit modifikasi. Jadi ada IMF dalam hal ini mengeluarkan manual ya, tata cara mencatat. Mengapa? Karena biar bisa dibandingkan antar negara. Nah, dalam hal transaksi berjalan ini memang berbeda dengan yang ada di Badan Pusat Statistik. BPS mengeluarkan neraca perdagangan itu pada dasarnya hanya neraca perdagangan barang ya. Ada sedikit jasa dalam rangka pengangkutannya, freight ya. Sementara kalau transaksi berjalan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini menyangkut jasa-jasa, tidak hanya barang. Kedua-duanya tetap mengacu pada dokumen-dokumen, misalnya kalau barang sama-sama mengacu dari bea cukai ya, dokumen pencatatan ekspor barang itu. Di dalam transaksi berjalan itu pada dasarnya tadi kan hanya barang dan jasa. Kemudian makin ke sini cara pencatatannya di internasional, acuannya itu setiap 10-20 tahun mengalami
perbaikan dan masing-masing negara juga kemudian melakukan penyempurnaan. Salah satu bentuk penyempurnaan adalah menambah informasi rincian. Nah, jadi si barang tetap barang, tapi si jasa dibuat menjadi 3 kelompok ya, yaitu jasa-jasa, nanti 12 macam jasa. Lalu ada yang disebut dengan pendapatan primer. Pendapatan primer ini neraca pendapatan primer tepatnya. Jasa-jasa itu ya neraca jasa-jasa, services kalau barang ya goods ya. Nah, pendapatan primer ini, primary income ini mencatat tentang balas jasa. Nah, jasa juga kan atas penggunaan faktor tenaga kerja dan faktor modal, terutama faktor modal. Misalnya asing investasi di Indonesia atau penduduk Indonesia investasi di luar negeri, apapun bentuk investasinya, itu menimbulkan hak dan kewajiban ya, artinya membayar dividen, bunga ya. Tapi kalau dia bersifat utang, piutang kan juga membayar bunga, membayar keuntungan kalau yang bersifat investasi, kurang lebih begitu. Itu dicatat balas jasa atas modal itu dalam pendapatan primer. Kemudian ada juga yang sifatnya tidak langsung memiliki padanan. Jadi kalau ekspor impor itu kan ada padanannya, itu langsung dua arah, dalam arti kalau kita mengekspor, kita mengeluarkan barang, kemudian menerima duit. Dalam hal impor kita menerima barang, kita membayar duit. Nah, kalau yang pendapatan sekunder ini lebih searah ya. Jadi contoh yang paling real dan paling banyak mendominasi catatannya adalah apa yang kita sebut dengan remitansi ya. Jadi penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri mengirim remitansi ke Indonesia, ke keluarganya, itu di Indonesia dicatat sebagai penerimaan, dan sebaliknya pekerja asing. Nah, tetapi yang pendapatan primer dan pendapatan sekunder ini dalam hal tenaga kerja beririsan ya. Artinya ada sebagian yang masuk pendapatan primer, ada yang masuk pendapatan sekunder. Yang masuk ke dalam pendapatan primer itu yang pekerja yang kurang dari setahun. Jadi kalau saya gambarkan, saya tulis ulang dari tabelnya Bank Indonesia yang agak panjang, saya ringkas. Jadi transaksi berjalan terdiri dari neraca barang, neraca jasa-jasa, neraca pendapatan primer, lalu neraca pendapatan sekunder. Jadi 4 ya, keseluruhannya disebut transaksi berjalan. Ini saya sajikan kondisi triwulan 1 di kolom 2, di kolom 3-nya kondisi setahun 2025. Jadi hati-hati ya, triwulan 1 artinya 3 bulan. Kemudian yang paling kanan itu adalah kondisi 3 bulan di tahun 2026. Jadi yang paling fair ya membandingkan triwulan 1 dengan 2025 dengan triwulan 1 2026. Sebelum ke rincian, kita ulangi kembali yang sudah saya sediakan, transaksi berjalan tadi. Keseluruhannya ya, 4-4-nya. Itu yang biru, garis biru menunjukkan kondisi 3 bulan pada masing-masing tahun. Yang orange kondisi setahun yang bersangkutan. Karena 2026 belum sampai setahun, belum ada datanya. Perhatikan, kita selama 3 bulan tahun 2026 ini mencatat 4.008 juta defisit. Nah, artinya kita mengimpor itu lebih banyak barang dan jasa dibandingkan mengekspor. Bisa dibayangkan oleh pemirsa ya, kalau BPS khusus barang, kita surplus, masih lebih banyak menjual daripada membeli. Tapi kalau ketambahan jasa, kita masih lebih banyak membayar daripada menerima. Artinya membeli tapi konteksnya bisa bayar bunga ya. Nah, perhatikan 4 miliar saya bulatkan, itu adalah defisit terlebar sejak 2020, 7 tahun terakhir. Di tahun-tahun yang lampau memang pernah kita lebih dari 4.600 ya, di tahun 2016 misalnya. Di tahun 2000 pernah 4,3, di tahun 2006 4,6 miliar. Tapi harus diakui bahwa kondisi yang sekarang ini termasuk kondisi yang buruk kalau dilihat gambar biru itu ya. Nah, terutama terburuk di 7 tahun terakhir. Sementara kalau setahun memang ada fluktuasi yang cukup lebar itu. Di tahun kemarin 2025 juga defisit tapi tipis ya. Transaksi berjalan hanya 149 juta. Dengan kata lain juga dilihat gambar itu memang polanya tidak selalu ya. Kalau triwulan 1 maka 1 tahunnya akan mengikuti seperti itu. Misalnya 4 miliar berarti nanti 16 enggak. Dilihat gambar ini tidak. Tapi memang relatif polanya adalah kalau dia turun dibandingkan triwulan 1 sebelumnya, tahun sebelumnya, itu cenderung juga turun-turun dalam arti melebar. Jadi kemungkinan
akan lebih lebar dibandingkan 2025. Itu ya pertama. Nah, sekarang masuk ke neraca barangnya tadi. 1 dari 4 komponen transaksi berjalan. Yang biru menunjukkan ekspor barang, orange menunjukkan impor barang. Yang ekspor barang ini angkanya tidak jauh berbeda dengan angka BPS. Kalau ada perbedaan, sedikit perbedaan data sementara atau ada beberapa catatan yang belum masuk. Tapi secara umum selisihnya tidak jauh. Karena yang dicatat adalah ekspor barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang memakai nilai FOB, pre on board ya. Adalah harga ketika naik di kapal pelabuhan kita, misal di Tanjung Priuk kah, Surabaya kah, dimanapun termasuk bandara itu. Bandara juga termasuk yang penting pengiriman barang ya. Sementara impornya agak berbeda ya, di BPS impornya adalah impor mencantumkan harga di pelabuhan Indonesia atau di bandara Indonesia. Tidak termasuk ongkos, misalnya kita ngimpor dari Cina, ongkos pengangkutan, asuransi atau lain-lainnya tidak masuk. Karena itu yang biru di sini, yang orange di sini catatannya FOB negara pengirim. Jadi beda ya. Tentu nilai impor di sini lebih kecil dibandingkan nilai impor di BPS. Nah, kalau yang biru, yang ekspornya hampir sama. Mengapa begitu? Karena nanti Bank Indonesia memisah yang sifatnya jasa pengangkutan, jasa asuransi ke neraca jasa-jasa. Nah, baik kita mengikuti pencatatan Bank Indonesia. Nah, kalau dilihat gambar ini, triwulan 1, ya ini khusus triwulan 1 semua ya, bukan setahun, itu kita sudah mengekspor 66,42 miliar dan mengimpor 58,45 miliar dolar. Jadi kita masih surplus 7,98 miliar. Dan kalau dilihat gambar ini, kita sepanjang data tadi sini 2014 sampai 2026 selama 13 tahun itu selalu surplus ya. Artinya kita mengekspor barang, tapi FOB harga kita di pelabuhan kita, dan mengimpor barang, tapi FOB negara yang mengirim, itu yang mengekspor ke kita, kita ngimpor dari dia, itu kita selalu surplus. Ya betul, itu berarti barang kita surplus. Cuma catatannya adalah angka 7,98 itu juga tidak kinclong gitu ya. Itu 1, 2, 3 merupakan yang terburuk selama 5 tahun terakhir. Kalau dengan 2021 hampir sama ya, 7,63. Nah, jadi kinerja yang bagus dalam ekspor barang dari 2022 sampai 2025 tidak berlanjut di triwulan 1 2026. Sementara impor min 5,48,45 miliar, jadi kita bayar impor segitu, itu adalah impor terbanyak selama triwulan 1 bertahun-tahun ini. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ada seliweran di wall saya gitu ya, bahwa nilai tukar rupiah akan meningkatkan ekspor, menguntungkan. Nanti dulu ya, kalau data-data belum menunjang itu hanya penalaran saja. Nah, karena datanya ekspor kita tidak meningkat pesat, ya biasa aja itu kan 66,42 miliar itu. Tetapi impor kita justru meningkat, karena jangan lupa kita bayar secara ini juga jadi terasa lebih mahal pembeli kita kan, kurang lebih. Tapi sebetulnya faktor itu untuk kasus Indonesia ekspor impor itu, kurs itu pengaruhnya sekian ya, nggak paling besar ya. Tapi apapun, ini fakta pertama tentang barang. Artinya triwulan 1 2026 ini kinerja ekspor dan impor barang tidak sebaik beberapa tahun terakhir. Memang tidak juga buruk sekali. Komponen kedua tadi saya sudah katakan neraca jasa-jasa. Ya, secara keseluruhan jasa, 12 macam jasa. Nanti kita perlihatkan jasa apa aja itu. Nah, itu kalau dilihat, kita memang ngimpornya banyak ya, kita banyak pakai jasa asing, 14,51 miliar dolar. Sementara jasa kita dipakai asing, itu 9,93 miliar. Jadi kita defisit 4,58 miliar selama 3 bulan ini. Apakah defisit ini termasuk buruk? Ya termasuk, tapi tidak yang terburuk. Tahun 2025 lebih buruk ya, selama 1 triwulan, 5,48. Tapi kalau kita lihat data ini selama 13 tahun ini, maka ini terburuk kedua. Jadi saya tekankan juga tidak terlalu bagus neraca jasa kita, untuk tidak mengatakan termasuk yang buruk. Sebagai gambaran, yang dimaksud dengan neraca jasa-jasa itu terdiri dari 12 jenis.
Tadi yang saya katakan tadi defisit 4,58 miliar di depan tadi adalah keseluruhan jasa ini. Nah, ini ada jasa manufaktur, ada jasa pemeliharaan dan perbaikan, ada jasa transportasi, ada jasa asuransi, ada jasa keuangan, ada jasa penggunaan kekayaan intelektual ya copyright, ada jasa bisnis lainnya. Nah, memang yang mencatatkan angka-angka yang signifikan itu sebetulnya dua ya, yang utama transportasi dengan perjalanan, travel ya. Dalam hal transportasi, baik penduduk Indonesia, penduduk saya ulangi lagi jangan orang saja ya, pemerintah termasuk, perusahaan termasuk, ketika kita memakai maskapai luar negeri atau kita menggunakan kapal luar negeri untuk mengangkut barang kita namanya mengimpor jasanya dia. Tetapi kalau pesawat kita Garuda atau mungkin kapalnya Pelni dipakai oleh pihak asing, kita menerima, itu namanya transportasi, baik penumpang maupun barang. Itu yang C ya. Jadi kita C itu minus 2,43 miliar dolar selama 3 bulan. Tahun lalu kita minusnya 2,37, ya meningkat sedikit. Kalau setahun kita minusnya min 8,9 ya miliar di tahun 2025. Dirinci itu yang C itu, kita ekspor berarti jasa kita dipakai oleh pihak asing. Ya ekspor ya itu namanya, kalau kita impor kita memakai jasa asing. Jadi ini yang menyumbang terbesar dalam hal defisit terhadap transaksi berjalan. Itu yang orange itu yang saya kasih warna, itu yang cenderung defisit. Tapi kita juga harus fair ya, dalam hal perjalanan kita surplus. Perjalanan ini intinya pariwisata ya. Jadi kalau penduduk kita naik haji, umroh, penduduk kita jalan-jalan ke Eropa, kita namanya impor jasa perjalanan, belanjanya. Tadi kalau dia bayar tiket pesawatnya itu masuk ke transportasi. Tapi ketika kita belanja dan lain sebagainya, itu termasuk impor. Kita pakai hotel di sana dan seterusnya. Nah, sebaliknya, orang asing kan juga datang ke Bali, ke Danau Toba, ke Jogja, ke Raja Ampat, dan semualah. Itu menimbulkan penerimaan, ekspor namanya dalam hal jasa perjalanan, ya jasa travels. Kita surplus. Jadi sebanyak apapun kita umroh dan haji plus yang jalan-jalan mungkin ke Eropa, mungkin ke Malaysia dan Singapura yang sekarang menjadi destinasi cukup banyak di kita, atau Thailand, Cina juga sudah kita banyak penduduk kita ke sana, tetap saja lebih banyak wisatawan asing yang ke sini. Harus diakui itu. Kita mengekspor 4 miliar, sementara mengimpornya kurang lebih 3 miliar, sehingga masih surplus 1 miliar. Nah, surplus ini bahkan masih setara saja dengan atau sedikit meningkat dibandingkan setahun yang lalu. Nah, dan berbagai data lainnya. Yang menarik salah satunya yang H ya, itu biaya penggunaan kekayaan intelektual. Ini termasuk kalau ada franchise produk di Indonesia, bayarnya terhadap itu masuk impor. Nah, itu yang mungkin salah satu yang menekan, atau kita memakai software asing misalnya seperti itu. Dan seterusnya ya, silahkan ini dilihat. Yang jelas inilah yang menekan transaksi berjalan kita. Ini ekspor impor khusus transportasi itu. Orange itu tadi kita membayar menggunakan kapal, menggunakan pesawat asing ya. Sementara yang biru punya kita dipakai asing. Kelihatan kan? Dan yang menarik adalah yang orange ini beberapa tahun terakhir ini meningkat loh ya. Nah, sementara yang biru itu ya fluktuatif, sedikit meningkat tapi fluktuatif. Akibatnya yang hitam itu defisitnya, selisihnya. Kan selama beberapa tahun ini meningkat. Tahun lalu 8,9 miliar itu adalah defisit terlebar sejak 2009 ya. Jadi sudah hampir 16 tahun. Nah, 1 triliun yang terkini ini kita defisitnya 3,9. Kita nggak tahu, tidak berarti ini dikali 4 ya. Tetapi ini fenomena yang tidak terlalu bagus juga. Baru 1 triliun kita sudah defisit 3,9 miliar dolar dalam hal transportasi. Di sini dilemanya, mungkin mau meningkatkan ekspor, kita juga butuh impor untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena kita harus ngimpor barang modal, barang input, barang bahan baku. Itu karena kita pengembangan industri transportasi kita, maritim terutama, ini belum sebaik yang diharapkan, bahkan lambat, sehingga kita masih banyak menggunakan jasa asing ya dalam freight, dalam pengangkutan ini. Inilah
yang sebetulnya sudah disadari ketika periode Jokowi juga sudah mau mengembangkan ini, komitmen ini juga di pemerintahan SBY ada, tapi sampai sekarang ini tidak beranjak ya dari kondisi jasa transportasi yang semacam itu. Yang tahunannya yang biru. Jadi kalau ini tadi dipindah ya, ke sini, ini datanya sama tapi saya gambar dengan bentuk lain. Nah, maka jasa transportasi sebesar 2,428 itu 1 triliunan. Oh, ini berarti selisih ya. Yang 3,9 ini bayarnya, tapi kita memperoleh 1,48. Ya kita punya lah, kita kan punya Garuda, kita punya kapal-kapal domestik juga, nggak hanya punya Pelni, kita beberapa armada kita juga ada armada internasional ya. Tetapi secara selisih itu adalah 2,428. Jadi defisit neraca jasa transportasi ini adalah yang terlebar sejak 2009. Kita 2008 pernah defisitnya lebih lebar. Menambah lagi catatan buruk asesmen saya atas kondisi terkini transaksi internasional Indonesia kan. Jadi ada potensi selama setahun melampaui setahunnya 2025. Padahal setahun 2025 kemarin adalah juga yang terburuk selama kurang lebih 16 tahun ya. Di sini memang saya akui ada dilematis ya, bukan dilematis ya, memang kalau kita masih belum kuat industri transportasi kita terutama yang bersifat internasional, itu kalau kita meningkatkan ekspor maupun meningkatkan impor ya ini berdampak. Begitu juga kalau kita mungkin lebih banyak penduduk kita bepergian ke luar negeri kan. Kita ambil contoh juga yang kita masih bagus ya, itu penting kan buat kita juga, jangan melihat semua jasa-jasa buruk, yaitu tadi neraca perjalanan. Karena itu saya salah seorang ekonomi yang setiap kali ditanya apa sih yang mungkin dikembangkan di Indonesia di luar soal neraca pembayaran ya, itu memang pariwisata, karena itu potensinya besar masih. Bahkan dengan, mohon maaf, tanpa program perencanaan dan strategi yang terlalu diprioritaskan, ya kita melihat kan pariwisata selalu disebut prioritas, tapi pada dasarnya pemerintah nggak terlalu besar ya pengaruhnya. Dan apalagi selama ini juga wisata ini adalah juga harus dibantu pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah duitnya berkurang, ya saya kira juga support mereka, dukungan mereka terhadap pariwisata juga mesti melemah. Karena pariwisata itu bukan hanya tempat ya, tapi ekosistem. Jadi mau itu penginapan, mau itu makan minum dan sebagainya, kemudian kesiapan penduduk di sekitaran wisata atau di kota-kota tersebut. Nah kalau kita lihat, itu kita memang masih bagus ini, 4 miliar tadi kan sudah saya katakan di depan tadi, selama 1 triliunan. Dan itu kita tidak tahu karena setahun tahun 2025 18 miliar ya. Jadi bisa saja sih di sisa waktu itu terkejar ya ke situ. Nah, tetapi jangan lupa kita juga impor, dan kalau secara selisih ini 1 miliar mungkin ini masih bisa dipertahankan ya. Dan dilihat trennya juga relatif membaik kan. Setelah Covid pelan-pelan jasa perjalanan ini, jasa travels ini kita membaik. Tapi jangan lupa saya ingatkan dahulu kita sebelum Covid 2019 itu sudah luar biasa sebenarnya. Pas Covid langsung anjlok kan. Itu tidak hanya kita, seluruh dunia. Itu perjalanan. Jadi kita sudah dapat 2 nih tadi, neraca barang, kemudian neraca jasa-jasa, services. Nah sekarang primary income ya, neraca pendapatan primer. Yang ini yang salah satu juga yang mengindikasikan kondisi kita cukup buruk ya. Komponennya itu ada 2, kompensasi tenaga kerja, kemudian komponen pendapatan investasi. Pendapatan ini maksudnya ya dari pihak asing juga pendapatan, dari sisi kita pendapatan, itu nama itemnya. Kalau kita membayar ya berarti pendapatan investasi asing, kalau kita menerima berarti pendapatan investasi kita. Begitu juga dengan tenaga kerja. Nah ini harus dibedakan ya. Kompensasi tenaga kerja ini menurut manualnya itu bisa dikatakan kompensasi yang bersifat pada tenaga kerja yang kurang dari setahun ya. Maksudnya dia belum disebut residen. Jadi mungkin kalau, mohon maaf, ini pekerja asing, pekerja Cina kerja 3 bulan, 6 bulan masuknya di sini. Begitu juga kalau penduduk Indonesia di luar yang ikut proyek apa 3 bulan, 6 bulan masuknya di sini. Tapi kalau dia lebih dari setahun, mukim dan seterusnya, nanti catatannya di remitansi, di pendapatan sekunder yang neraca keempat. Nah, kalau dilihat di sini dari sisi itu kita memang negatif ya. Artinya
memang banyak kriteria atau kategori pekerja asing di kita itu memang pekerja musiman tanda petik atau project ya. Jadi kita membayar lebih banyak tuh 508 juta selama 3 bulan. Kita hanya menerima 76 juta karena memang pekerja kita kebanyakan mengirimnya di remitansi kan dia lama kerjanya. Nah, setahun tahun 2025 kita membayar 1,9 miliar. Sementara kita menerima 347. Itu tenaga kerja. Cuma pendapatan Primor ini mayoritas angkanya untuk kasus Indonesia itu adalah dalam komponen pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi saya ulangi tadi, bisa kita membayar jasa investasi asing di Indonesia atau kita menerima jasa investasi penduduk Indonesia di luar negeri. Nah, jadi disebut penerimaan pembayaran. Nah, ternyata untuk 3 bulan kita itu menerima 2 miliaran lah. Sementara kita membayar hampir 11 miliar, 10,78 miliar. Maka kita defisit. Defisit artinya lebih banyak membayar, senilai kurang lebih 8,72 miliar dolar. Nah, nanti kita lihat apakah itu termasuk bagus atau tidak. Nah, sepintas kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya setara lah ya. Tahun lalu 8,88 selama 3 bulan. Setahun lihat. Pendapatan investasi itu mencatatkan defisit 36 miliar dolar. Sebagai imajinasi, semua catatan ini bisa Anda bayangkan keluar masuk devisa. Berarti kan ini mengurangi cadep ya, cadangan devisa yang diumumkan BI tiap bulan itu loh. Nah, kalau kita menerima, nambah. Jadi ini kan khusus pendapatan primer ini, dan dalam kasus yang lebih khusus, subnya namanya pendapatan investasi kita membayar. Mengapa? Karena jangan lupa, kita memang sangat berharap kepada investasi asing masuk ke Indonesia. Secara jenis ABC, jadi penerimaan pembayar itu total dari ABC. Apa aja ABC-nya? Ada yang disebut dengan investasi langsung, foreign direct investment. Investasi langsung itu jika modal masuk atau keluar itu dengan tujuan melakukan pembelian perusahaan baru, membuat perusahaan baru, menambah kapasitas dia di negara tersebut. Jadi intinya dia melakukan secara real. Real itu maksudnya bisa saja dia perusahaannya jasa ya. Nah, umpama asing masuk membeli saham perusahaan yang semula milik penduduk Indonesia. Asing masuk, maka dia beli sahamnya tidak untuk trading ya, tidak untuk diperjualbelikan dalam jangka pendek, tapi dia memang ingin masuk ke industri tersebut. Nah, itu masuknya foreign direct investment. Ketika dia masuk beli saham tapi tidak bermasuk ikut campur ke dalam perusahaan tersebut, masuknya ke pendapatan investasi portofolio. Kalau duitnya masuk mau ditaruh di lembaga keuangan di Indonesia, mau itu di perbankan atau lembaga-lembaga pengelola keuangan lainnya yang bermain di pasar modal, itu masuknya ke investasi lainnya. Saya contohkan asing, tapi jangan lupa setiap saya contohkan itu karena ini neraca, termasuk juga orang Indonesia yang keluar. Jangan salah ya, kan kita sudah tahu tuh, misalnya mie instan ini kan di dunia, Indonesia mungkin sudah mulai nomor 1 ya, dulu kita nomor 3, nomor 4 setelah Jepang, Korea, sekarang kayaknya kita, karena di banyak negara-negara Afrika, di Timur Tengah adalah perusahaan penduduk Indonesia ya. Jadi itu namanya investasi langsung. Bahkan kita sudah memperoleh info juga, beberapa investor kita juga sudah berinvestasi di Thailand, di Vietnam, dan yang agak meningkat di Kamboja, karena mereka melihat peluang ya. Bisa jadi juga mereka di Cina. Umpama nih sebagai contoh, penduduk Indonesia memiliki klub sepak bola di liga yang hebat, itu ya foreign direct investment itu, gitu loh, investasi langsung. Kita nanti lihat rinciannya. Kalau dilihat data yang terlihat ini dalam hal investasi langsung, menarik ya. Jadi kita ada negatif. Tapi yang dicatat di sini bukan investasinya di neraca pendapatan primer, tapi balas jasanya. Saya tadi lupa menjelaskan. Kalau duit keluar masuknya dalam rangka investasi dicatatnya nanti di transaksi finansial, bukan transaksi berjalan. Yang dicatat di sini bagian dari transaksi berjalan, ini jasa sebenarnya. Cuma karena bersifat khusus, dipisah dari 12 macam tadi. Dahulu disamakan, lama ya, sekarang sudah beberapa dekade ini, dia masuknya ke sini. Jasa atas investasi asing di kita, atau investasi kita di luar. Jadi ketika orang punya pabrik di sini, punya perusahaan di sini, ya dia kan
mengirim keuntungannya, masuknya di pendapatan investasi langsung. Ketika mereka beli saham, dia mau trading, mau apapun, atau dia dapat keuntungan dari dividen, tapi dia memilikinya sebagai pemilik saham yang bukan untuk ikut campur di pengelolaan, itu masuknya investasi portofolio. Bunga juga masuk investasi portofolio. Ya, investasi lainnya sama, investasi lainnya kan ada bunga, ada keuntungan tertentu dari penempatan di lembaga keuangan. Jadi yang dicatat dari pendapatan investasi ini bukan investasinya, tetapi keuntungannya, dan itu berarti akumulasi. Hati-hati ya, mungkin di tahun ini investasi asing yang masuk tuh kecil, kok balas jasanya masih gede, karena dia akumulatif kan, kita udah beberapa dekade, sejak Soeharto membuka tahun 70-an itu banyak investasi asing yang masuk. Dan ketika kita juga mulai membuka ya, terutama di era reformasi, bahwa penduduk Indonesia bisa investasi di luar negeri, maka juga bayarnya, penerimaannya juga lumayan, ada peningkatan. Itulah yang dicatat pendapatan primer. Mari kita lihat beberapa rinciannya. Ini catatan dari tahun 2004. Yang biru penerimaan, ya, artinya penerimaan balas jasa atas modal penduduk Indonesia yang beroperasi di negara lain. Nah, sementara yang orange adalah balas jasa atas modal asing yang beroperasi di Indonesia. Tidak peduli dia beroperasinya secara langsung di sektor real, foreign direct investment namanya, atau dia memegang saham dan surat utang pemerintah ataupun swasta, investasi portofolio namanya, atau dia parkir duitnya di lembaga keuangan Indonesia, namanya other investment, investasi lainnya. Dan sebaliknya untuk modal Indonesia di luar negeri. Nah, kita lihat yang di triwulan 1 ini kita membayar 11,29 miliar ya, baru 3 bulan. Setahun yang lalu, selama setahun kita bayar 47 miliar dolar. Jadi kalau dilihat ini ya, kelihatannya akan angka itu lagi, bayar. Dan perhatikan yang orange ini, selama 6 tahun terakhir sebelum 2026 ini, itu memang trennya naik kan, yang orange. Nah, tapi yang atas juga jangan lupa, perlahan, tapi kita naik, kecuali 2025 agak turun kita. Nah, jadi naik tapi tidak secepat naiknya yang orange, sehingga kita defisitnya melebar, yang garis hitam itu. Sekarang pun kita masih defisit 1 triwulan ini. Memang tradisinya pendapatan primernya selalu defisit. Cuma gambar ini memperlihatkan tren defisitnya makin lebar. Jadi kita bisa menebak ya, salah satu penyebab devisa kita tidak bisa meningkat terlalu pesat itu karena kita bayar. Serba salah kan? Kita butuh investasi asing masuk, itu menambah cadangan devisa, tapi ketika dia berjalan, kita harus bayar terhadap bunganya, terhadap keuntungannya. Nah, ketika misalnya saat ini yang paling relevan, pemerintah bermaksud memperkuat cadangan devisanya, dan otomatis dengan begitu diharapkan memperkuat nilai rupiah, mengeluarkan global bond, itu surat utangnya pemerintah Indonesia dalam valuta asing. Misalnya terakhir 19 Mei yang lalu itu dalam bentuk US dollar dan dalam bentuk euro. Nah, dapat kan itu kurang lebih 3,4 miliar dolar ya, dalam US dollar 2 miliar, dalam euro 1,25. Tapi kalau didolarkan semua ya kurang lebih 3,45 ya. Masuk nih duit. Belum sih, mestinya karena dia tanggal 19, itu settlementnya 29, mungkin ini sudah masuk, mungkin ketika saya taping ini mungkin sudah masuk. Otomatis dia menambah cadangan devisa, tapi nanti secara akumulasi kan dia akan harus bayar keuntungan. Nah gitu loh. Itu yang dicatat di pendapatan primer. Keuntungan yang harus diberikan kan bayar bunga kita atas utang itu. Ini yang menekan sekali. Dan dari dulu juga para ekonom di berbagai kesempatan, saya kebetulan juga beruntung pernah diminta ya di periode-periode lalu tentang hal ini untuk memberi masukan. Saya bilang untuk yang secara struktural jangka 5 tahun, 10 tahun harus diperbaiki itu ini ya, yang utama. Bagaimana agar pendapatan primer kita ini defisitnya berkurang. Macam-macam cara ya, struktural berarti kita memang ya harus membuat kita tidak butuh-butuh amat dengan modal asing, butuh tapi nggak pakai amat. Dan yang penting, bunga dan keuntungannya juga harusnya nggak sebesar itu. Itu yang dimaksud yield ya, antara lain. Kalau kita beri yield 7% ya berarti kan gede gitu. Sementara kalau dia masuk ke negara tetangga kita hanya 3,5.
Ini contoh saja. Jadi kita tertekan di sini. Nah, lalu ini saya gambar yang khusus triwulan 1. Tadi sudah diinformasikan di depan, itu nilainya 9,15 miliar dolar ya defisitnya. Itu adalah defisit triwulan 1 yang terlebar, terbanyak selama data yang ada ini, 12 tahun. Jadi potensi setahunnya juga paling lebar ada kan, saya kembali ke sebelumnya ya. Nah, kan defisitnya yang hitam itu tahun kemarin 37,63 miliar dolar. Bayangin 37,63 miliar dolar. Cadangan devisa kita waktu itu di kisaran 156 ya. Tahun 2025 akhir itu. Sekarang malah cuma tinggal 146. Jadi tekanan di sini berat ya. Nah, kalau ini nanti ternyata berkembang jadi hampir 40 ya, itu tekanan kita selama setahun ini. Nah, dalam hal pendapatan primer. Pendapatan primer itu terdiri dari kompensasi tenaga kerja. Ini sekedar info saja ya seperti ini. Belum signifikan jumlahnya, tapi juga mencerminkan pekerja asing yang ada di Indonesia yang sifatnya kurang dari setahun itu makin banyak. Nah, pendapatan investasi terdiri dari 3 macam. Saya gambarkan ini yang biru untuk menunjukkan neraca investasi langsung, menerima dikurangi membayar ya di semua angka ini. Nah, yang orange portofolio, abu-abu investasi lainnya, yang hitam totalnya. Ini yang tadi sama dengan menaik tadi khusus pendapatan investasi. Ini memang bagaimana mengelola ekonomi. Di satu sisi kita butuh investasi asing, di sisi lain kita juga harus memperhitungkan kita harus membayar imbal jasa atas investasi asing tersebut. Yang keempat, komponennya tadi sudah barang, jasa-jasa, pendapatan primer, lalu ini pendapatan sekunder. Nah, pendapatan sekunder ini ada yang kecil yang sifatnya hibah dari pemerintah, itu hibah asing ya, tapi itu tidak kita ulas. Yang besar adalah sektor lainnya, yaitu transfer personal. Kalau transfer lainnya ini yang hibah yang non pemerintah ya. Transfer lain personal ini sederhananya adalah remitansi. Nah, di sini kita harus mengakui ini memberi sumbangan yang cukup signifikan terhadap masuknya valuta asing ya, menambah cadangan devisa. Selama 1 triwulan saja kita menerima dari para tenaga kerja kita itu 4,54 miliar, 4,5 miliar dolar. Setahun yang lalu 17 miliar dolar selama setahun. Jadi ini nanti potensi mengulangi atau lebih tinggi sedikit dari tahun lalu ada. Tapi perhatikan juga, kita juga membayar ya. Jadi banyak pekerja asing juga yang lebih dari setahun di sini yang juga melakukan remitansi. 1 triwulan ini mereka 2,5 ya, 2,6. Nah, tahun lalu dia secara setahun 9,7. Nah, selisih keduanya itulah yang menunjukkan neraca transfer personal. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar tahunan kecuali yang 2026. Yang biru kita nerima, jadi memang ini setelah COVID itu 2020-2021 kita turun. Ini naik ya, entah itu mungkin tambahnya jumlah pekerja kita di luar negeri, tapi saya sudah cek datanya bertambahnya perlahan, namun juga perbaikan upah mereka di sana sehingga mereka bisa mengirim lebih banyak ke dalam negeri. Tapi hati-hati, dari sisi asing di Indonesia juga naik tidak kalah, ya relatif setara lah, sehingga neracanya juga yang hitam stabil aja sekarang. Ya kita harus fair juga ya, kalau kita boleh kerja di tempat orang lain, masa mereka nggak boleh kerja di sini. Tinggal aturan regulasinya saja yang bisa melindungi hal-hal tertentu. Tapi secara politik internasional kita ya harus fair juga kita ya. Memang kita banyak juga pekerja di luar negeri. Itu yang harus kita tingkatkan, baik itu perlindungannya, kemungkinan memperjuangkan kondisi kerjanya sehingga mereka bisa mengirim remitansi lebih banyak ke sini. Saya ingin menekankan sekali lagi di sini bahwa memang TKI itu pahlawan devisa. Ini pendapatan sekunder keseluruhan ya. Nah, ini yang transfer personalnya tahunan dan triwulan 1. Ini sekedar informasi. Jadi memang kalau dilihat ini ya yang tahunan yang biru ya memang remitansi ini betul-betul menambah cadangan devisa ya. Ini yang sering dilupakan, kita ribut-ribut ekspor ini ekspor itu. Kalau cuma dengan berbagai jenis pertanian, total seluruh ekspor pertanian gitu tuh kalah ya dengan remitansi TKI yang dikirim ke sini. Dia kalahnya cuma sama CPO, sama batu bara, tapi kalau terhadap semua komoditas yang lain, mau Anda sebut udang, atau sebut kopi, atau Anda sebut beberapa manufaktur, atau bahkan tekstil, masih besar ini. Ya betul kan, sebut pahlawan devisa ya.
Nah, ini yang pembayaran. Jadi bagaimanapun fakta bahwa pekerja asing di Indonesia baik dari sisi kompensasi maupun dari sini ya memang meningkat. Nah, maka saya simpulkan, transaksi berjalan triwulan 1 ini defisit 4,01 miliar. Defisit terlebar untuk kurun triwulan 1 selama 7 tahun terakhir. Neraca barangnya surplus, masih jasa-jasanya defisit, pendapatan primer defisit, pendapatan sekunder surplus. Namun ada catatan, neraca barang memang selalu surplus ya kan. Nah, nilai surplusnya ini ya yang triwulan 1 2006 paling sedikit selama 5 tahun terakhir, jadi tidak terlalu baik ya. Sedangkan neraca jasa itu memang selalu defisit, namun triwulan 1 2026 ini sedikit lebih baik, maksudnya lebih sempit dibandingkan 2005, tapi dengan tahun-tahun sebelumnya lebih buruk, jadi rawan juga ya. Lalu pendapatan primer selalu defisit, namun nilai defisit 3 bulan ini merupakan yang terlebar selama ini. Jadi kita memang membayar jasa atau modal asing sangat-sangat besar. Ini terkait dengan yield utang pemerintah yang besar, mungkin juga yang diribut-ributkan dengan keuntungan yang lari ke luar negeri dan seterusnya ya. Nah, sedangkan neraca pendapatan sekunder itu masih surplus, relatif setara dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi tetap mengukuhkan bahwa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menjadi tenaga kerja Indonesia bisa dikatakan pahlawan devisa, menyelamatkan cadangan devisa kita, dan harus kita akui mereka yang salah satu yang bisa menahan ya, meskipun melemah ya kita nggak bayangkan kalau kita nggak punya TKI gitu ya. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat buat para pemirsa.